Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Selamat Peniye. Selamat Peniye. Pejabat, Bupati, Saburejo yang saya hormati, Pak Sekda, anggota DPRD Saburejo, anak asli, anak tanah Rejo, para tokoh Forkompimda Kabupaten Saburejo, dan semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami tadi pagi dari Rote, saya sudah 4 hari di Rote, dan hari ini kami di Pulau Rejo tidur, besok pagi menuju Seba. Hadir bersama saya para pimpinan teknis OPD yang hadir di sini. Nomor 1, Kadis Pertanian. Kadis Pertanian Kabupaten ada tidak? Nah, ini kamu dua nanti kerjasama. Jagung dan sorghum yang tadi dibagi itu pastikan lapor langsung ke saya. Itu mati atau hidup. Jadi kalau itu sumbangan gubernur kepada masyarakat, mati berapa, hidup berapa, panen berapa. Kalau mati banyak, maka kamu berdua lebih bunuh diri. Bisa itu? Bisa? Bunuh dirinya bisa tidak? Jadi Kadis Provinsi itu orang lemas begitu. Bisa tidak? Karena kalau bantuan itu diberikan berarti harus dipantau masyarakat, tanam betul, jangan-jangan dia pikir hadiah. Mau pulang di rumah disimpan diam-diam, hujan lewat baru dia sadar. Nah, karena itu tugas Bapak Kadis Pertanian Provinsi, Kabupaten, koordinasi sampai camat, kepala desa, dan para petani untuk memastikan di pulau ini ada berapa traktor? 1 traktor. Pak Camat, ya daerah mana yang mau ditanam itu sebelum musim hujan ini sudah diolah supaya bisa ditanam pada saat musim hujan nanti, Oktober Maret. Sebelahnya itu Kadis Pariwisata. Kita tahu bahwa kekuatan pariwisata Nusa Tenggara Timur termasuk Saburejo. Tapi tentunya tidak mungkin kita mendorong pariwisata Saburejo hebat kalau bandaranya seperti itu. Yang mendarat di situ capung saya yang datang. Nah, itu tidak mungkin lah. Mau hebat macam apapun, mau indah macam apapun, tidak ada yang mau datang. Nah, itu ke depan, tadi saya sudah bilang Pak Sekda, 1 minggu harus selesai FS-nya, 1 minggu. Ya, Pak Penjabat. Harus bisa, masa FS aja lama-lama. Sudah berulang-ulang sampai tidak boleh itu. Itu kerja tandanya orang bodoh kalau kerja kan. Gitu orang kerja sampai ulang-ulang itu menunjukkan kita belum berkelas. Tidak boleh itu. Dan itu dikontrol terus. Mati di mana, macet di mana, siapa yang bikin, harus berapa, terus. Karena mumpung Menteri sudah menyetujui untuk membangun bandara Saburejo. Menterinya sudah setuju. Waktu sebelum kesini kemarin di Rote saya telepon dia. Besok saya menuju ke Sabu, bandara mereka hanya bisa di landing oleh helikopter. Nah, kalau minta Bapak Presiden datang, tidak mungkin datang pakai helikopter dari Kupang atau dari Sumba atau dari Flores. Harus pakai pesawat, maka minimal dia harus 1.800 runway-nya. Maksimal itu minim sekali 1.600. Karena itu saya minta Bapak berdua tanggung jawab, masih penjabat toh, buru-buru sebelum penjabat ini pulang sudah bawa sini tuh.
hasil nomor 1 bikin gubernur agak senyum lihat kau pemuka yang kulit panjang itu. Nomor 1 FS di bawah pemuka. Jadi yang kau bawa kubis memerah gubernur. Lapornya itu bahwa FS telah selesai dan dibawa ke menteri. Bisa ya? Bersama Pak Sekda dan teman-teman. Di sebelahnya lagi itu ada kepala rumah sakit. Nah, ini kepala rumah sakit. Dia Profesor W.C. Yohanes Kupang. Kalau di Sabu ini masalah COVID tidak ada. Yang ada itu busung lapar, kurang gizi, stunting, nah itu yang paling banyak. Jadi kita harapkan dokter pun masih kurang. Kita lihat nanti kita mendesain ke depan dengan baik. Dokter-dokter yang baik kita harapkan ke depan. Dokter PTT-nya 1 ya. Nanti itu duduk Kadis Kesehatan nanti mendesain dokter PTT itu nanti kerjasama dengan kementerian ya. Untuk nanti daerah-daerah seperti ini harus disiapkan khusus supaya PTT-nya ke sini. Di sebelahnya lagi ini kepala dinas perizinan. Nah, ini izin apa semua di dia. Jadi bilang juga kepada Sabira Juang, kami di NTT, di provinsi, orang datang ketemu 1 kali saja. Habis itu izin diantar. Tidak boleh ulang-ulang datang. Ulang-ulang datang itu ada niat jahat itu. Apalagi izinnya disimpan diam-diam, itu niat jahat. Datang 1 kali, kasih alamat, akan diantar. Betul Pak Mayur? Betul toh? Nah, betul itu. Jadi tidak ada lagi izin yang disimpan di bawah, tunggu ada salam tempel dulu berkeluar izin, tidak ada. Izin bisa langsung jalan. Di sebelahnya itu orang Jawa 1. Kadis Perikanan. Tahu ikannya jadi atau tidak kita tahu. Kadis Perikanan. Jadi mendesain perikanan Nusa Tenggara Timur karena kita punya keterbatasan dalam segala anggaran, kita akan siapkan dulu daerah-daerah yang harus kita lihat mampu, kita fokus. Lalu kalau sudah kuat kita akan bergerak ke beberapa daerah lain. Di sebelahnya itu Kadis Kesehatan tadi, PLT Kadis Kesehatan. Dia tambah juga yang lain, PLT saja. Sampai bulan Desember tanggal 5 juga sudah tidak lagi. Tapi dia sekretaris ya, aslinya sekretaris Dinas Kesehatan. Tugasnya ini untuk mengecek juga selain stunting yang ada, bagaimana sumber daya kesehatan dan desain kebijakan kesehatan di provinsi ini. Untuk berjalan yang baik, kita terus mendorong agar provinsi ini tetap bertahan. Ada Kadis Perhubungan. Nah ini saya tadi bilang sama dia, terus pulang Kupang. Sebelum itu FS tidak jadi. Dari luar pulang. Jadi ya, Bapak pun tanggung jawab itu. Lapor, cek baik macetnya di mana. Nah, itu kerja itu begitu. Cek betul. Kalau memang tidak bisa, Bapak tidur di sini sudah sebulan tidak apa-apa. Kalau tidak dari kita ganti saja. Paling gampang. Jadi bikin selesai supaya tuntas. Juga ada staf ahli, staf khusus gubernur. Staf khusus gubernur ini bukan karena gubernur bodoh jadi ambil staf. Memang orang-orang kurang kerjaan, jadi karena kita jadi yang satu ini staf khusus bidang kebatinan, Bapak Pius Rengka. Maksudnya kalau gubernur punya batin terganggu dia harus datang. Staf khusus yang satu Dr. Immanuel Blegur. Ada di mana itu manusia? Ini mantan Ketua Umum GMKI, Dr. Immanuel Blegur. Itu staf khusus bidang politik. Jadi gubernur kalau tidak mengerti politik dinasihati. Nah, juga ada staf khusus Bapak Tony Jogo. Ini kecil, lihat awet muda begini tapi umurnya sudah 80 tahun. Ini bidang pertanian. Tony adalah dosen di Undana dulu. Dulu rumahnya Pak Tony ini setiap kali saya pukul orang saya lari ketemunya di dia punya rumah. Jadi saya kenal jauh sebelum beliau ini. Tapi memang orangnya serius dari dulu. Juga ada PLT Kadis Peternakan. Kita sekarang yang daerah, saya berencana kadis-kadis yang berat-berat dong PLT sana. Jadi kita tidak sedikit definisi dulu. Pokoknya peternakan, pertanian, lihat-lihat nanti kalau memang tidak diselesai PLT, nanti
nanti yang besar-besar semua. Kita akan bikin PLT saja. Supaya tidak cocok ganti, tidak cocok ganti. Supaya sampai dapat ganti betul-betul lah baru kasih. Dan ini perlu kerja sungguh-sungguh NTT ini. Juga ada kadis perindustrian. Nah, ini nanti garam dan segala macam akan diskusikan sama dia. Tadi saya sudah telepon Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Bapak Erlangga Hartarto. Saya minta beliau untuk serius melihat garam Saburejua karena kita kan kurang garam. Memang ada sedikit masalah nasional, tetapi kita harapkan bisa diatasi dengan garamnya hari ini turun harga. Kita harapkan ke depan dalam beberapa minggu terakhir ini kita harapkan garam akan kembali naik karena ini garam menjadi salah satu komoditi nasional yang dianggap komoditi yang strategis. Sebenarnya ini adalah karo pemerintahan. Nah, ini hal lain juga. Ini nggak tahu hal lain bisa membahas soal sabu, saya tidak tahu. Mungkin belum bisa kan. Nah, belum pernah. Kamu belum pernah ada jual? Ini pertama kali. Nah, belum pernah. Kalah sama gubernur. Di sebelahnya lagi ini Dirut Bank NTT baru saja dilantik kemarin. Ini hal lain juga. Tapi juga tidak bisa omong bahasa sabu. Bote aman dia hanya paling bisa itu. Ada lagi? Oh, Karohumas dari mana? Menyiarkan lewat roh halus sekali. Oh iya, Karohumas. Ke Marius Jalamu. Jadi kalau Pak Gubernur pidato begini, dia juga pidato di tempat lain juga. Kita bersaing ketat. Selain itu saya membawa pensiunan 2 orang. Mereka walaupun pensiun minta ikut katanya. Jadi ya terpaksa saya bawa, namanya orang minta masa kita tidak bawa. Tapi katanya ini disebutkan tokoh masyarakat. Tapi memang mereka dua tokoh juga jadi kita. Ini Bapak Badrul Badar. Badrul Badar. Ini orang Makumere. Pensiun tapi masih tetap semangat. Lebih kuat daripada orang yang aktif. Saya membuktikan itu kalau naik Werebo, saya turun lari, dia ikut lari. Jadi saya anggap dia sebenarnya salah umur. Mungkin dulu dia tipu umur, maka begitu tua cepat. Dan tidak mungkin orang pensiun bisa lari ikut gubernur, lari turun itu Werebo itu. Nah, menurut saya dia berbuat jahat dulu, menipu umur. Yang kedua, ini perempuan cantik Ibu Cecilia Sona. Ini nona dari Ende. Muka itu emas kalau orang masyarakat lihat muka saya itu. Saudara kopi di sini. Nah, ini juga mungkin tipe umur juga. Jadi kekuatan bagaimana Ibu Cecilia Sona adalah salah satu kepala dinas perempuan yang tangguh, seorang perempuan tangguh Nusa Tenggara Timur. Dari gubernur, saya bangga memiliki pembantu seperti beliau. Sayangnya waktu yang memisahkan kita. Tapi sebenarnya itu ASN dengan kelas seperti ini masih sangat dibutuhkan di provinsi ini. Dan para pimpinan eselon 3 banyak sekali. Sisa lagi itu semua perangkap penderita. Sabu ini punya sejarah yang hebat. Saburejua adalah salah satu pulau yang punya peradaban maju. Dalam sejarah dan dokumen resmi James Cook, pada saat dia melakukan perjalanan untuk menemukan benua Australia, dia kehabisan logistik dan dibantu oleh Raja Sabu untuk melanjutkan perjalanan. Jadi itu dokumen resmi. Artinya bahwa Sabu ini dari dulu sudah begitu maju. Karena itu saya katakan bahwa Gajah Mada itu asalnya dari Sabu. Tidak mungkin orang Jawa nama Gajah Mada.
Kalau orang Sabu nama gajah, nama mada banyak di sini. Marga mada aja nama gajah aja, gajah banyak sekali. Jadi telapak kaki Gajah Mada katanya ini dulu Gajah Mada berkunjung. Tidak, itu narasi yang keliru. Narasi benarnya adalah Gajah Mada muda sebelum merantau, dia kasih tanda memang saya berasal dari sini. Karena itulah Gajah Mada itu berasal dari sini. Dan kita harapkan narasi begitu terus. Saya kemarin minta seorang penulis, dia sedang menulis tentang Gajah Mada dengan angle yang berbeda. Saya bilang tolong kasih masuk bahwa Gajah Mada itu asalnya dari Sabu. Dia bilang, oh bagus Bang, nanti saya berkunjung ke Sabu untuk saya tulis. Ya, kamu harus tulis itu sebuah kebenaran. Urusan nanti orang, karena tidak ada orang Jawa nama Gajah Mada, tidak ada. Orang Sumatera tidak ada juga. Saya cek ke Sumatera ujung-ujung tidak ada nama Gajah, tidak ada nama Mada, tidak ada. Pergi cek lagi di Sulawesi juga tidak ada juga. Bali apalagi tidak ada, Bali nama Mada, Gajah tidak ada. Nah, yang benar ada di Sabu. Ada marga Mada, nama Gajah. Kalau itu nama Gajah, marga Mada dijadi Gajah Mada. Jadi itu narasi yang paling benar juga. Karena itu kita bersyukur bahwa berkunjung di tempat ini memberikan kita energi yang besar untuk kita kembali membangun provinsi ini, khususnya Kabupaten Saibure Jua. Tadi dikatakan bahwa ini sedang pilkada. Kita doakan supaya tanggal 9 bersama Tuhan dan para pemilih di Kabupaten Saibure Jua akan menentukan pemimpin terbaik buat Saibure Jua. Tapi ASN itu tidak pernah netral, itu bahasa yang salah. ASN kok netral? ASN itu pasif, tidak netral karena dia memilih. Jadi bahasa netral itu tidak boleh ada. Diksi netral itu diksi yang keliru. ASN itu pasif. Kalau netral artinya milih pun tidak boleh. Nah, TNI itu netral. Netralitas TNI Polri wajib. Jaksa tidak netral. Jaksa pasif. Tapi kalau ASN netral bagaimana? Nanti dia pilih. Bagaimana dia dalam kenetralannya dia bisa tahu orang? Dia pasif artinya dia memantau, dia menyimak, dia mengikuti, dan dia tahu siapa yang harus pilih. Karena akan memimpin nomor langsung itu ya ASN, menikmati langsung pimpinan model apa. Karena itu sebagai gubernur saya sampaikan, namanya ASN diksi netral itu keliru. Yang benar adalah ASN itu pasif dalam menjalankan politik di daerah di mana terjadi pemilihan. Dia tidak boleh aktif. Dia pasif, artinya dia menyimak secara diam-diam, menentukan pilihan secara diam-diam. Betul begitu toh, ASN? Nah, kamu menyimak, lihat baik-baik, simpan dalam hati, bisik-bisik Maitua dan Paitua, itu sudah. Tapi kalian berdua tidak pikir di luar untuk ngomong-ngomong, mari pilih, tidak ada toh. Di dalam rumah saya bisik Maitua atau Paitua, itu sudah dia. Nah, jadi pasif, sifatnya itu pasif. Kita doakan agar tanggal 9 selesai, sehingga kita punya pemimpin melanjutkan pembangunan di kabupaten ini. Yang dalam dokumen yang saya baca masih banyak kendala dan perlu terus dikerjakan. Dan oleh karenanya sebagai gubernur, salah satu kabupaten yang mendapatkan perhatian serius adalah Kabupaten Saibure Jua. Nomor 1. Kita bangun bandaranya dulu, harus itu. Karena ini tempat pulau indah dengan sejarah yang begitu luar biasa, maka bandara harus selesai. Itu nomor 1 dulu. Sehingga kalau kita pergi jual di luar-luar, orang di situ lihat mana? Kamu sampai Bali terbang langsung masuk ke Sabu. Dari Denpasar masuk Sabu. Atau kalau bila kita punya bandara internasional di Labuan Bajo sudah dibuka tahun depan, maka begitu pesawat-pesawat berbadan lebar masuk di Labuan Bajo, Sabu langsung. Ini akan membuka akses dan Sabu akan dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan yang menikmati keindahan daripada pulau ini. Karena itu kita akan siapkan dengan perencanaan yang baik. Tentunya saya tadi keliling, dulunya lewat dari barat. Tadi saya datang dari timur, lihat sebentar lalu jalan. Saya minta untuk lihat, mepet ke pantai, saya nonton baik.
indah memang pulau ini, pulau Sabunya sendiri, tapi Sabunya bertumbuh dulu, dari situ Rejo ikut. Nah, jadi keindahan ini, tapi kita fokus, tidak bisa kita kerja semua, satu-satu. Nah, itu juga yang pemerintahan Sabu Rejo. Uangnya cuman APBD berapa persennya? 500 sekian atau 600? 600 miliar. 600-an miliar. Bayar pegawai berapa? Gaji semua, total gaji. Ada 200. Nah ini saya bayar gaji tidak tahu ini. Jadi besok pelajar begitu itu apa luar kepala? Bayar gaji sekian, ini sekian, tahun segini, sisa uang saya sekian, fokus. Itu saya nggak punya tugas. Itu kasih bangun, kasih tidur, rampok mau tanya, berapa lu punya langsung dijawab. Saya nggak tahu jawab, masih nggak ya? Ke depan hafal di luar kepala. Saya punya karyawan sekian, saya bayar gaji mereka sekian, yang pencuri sekian, yang kerja pemalasnya sekian, itu hafal semua. Hafal di luar kepala. Kenapa? Sisanya berapa? Sisanya ini kan kita belanja langsung. Nah ini strategi. Tidak mungkin semua dinas itu dapat uang. Ada beberapa dinas yang tidak boleh ada anggaran tahun di depan itu. Diam sah, mereka tangan-tangan sah. Bertanya, kami kerja apa? Lu pilih di Rejo sana ditanam rumput kayak apa terserah kau. Tapi tidak ada program. Karena kita fokus. Umpama fokus infrastruktur, maka infrastruktur semua. Uang sudah terbatas, jangan semua. Kalau semua itu dia tidak ada. Saya selalu kalau di mana-mana saya bilang, coba lihat kambing berak dengan kerbau berak. Siapa yang pernah lihat kambing berak? Kamu sudah pernah lihat toh? Banyak atau satu? Banyak. Besar atau kecil? Nah, injak rasa atau tidak? Tidak rasa. Injak pilata tidak rasa. Coba sampai berani kerbau berak kata dia pinjak. Ada yang berani pinjak? Tidak. Kerbau berak. Habis berak. Nah, itu namanya. Itu kerja harus begitu. 1, 2, 1 itu orang lihat, oh wih, itu orang kerja betul kan. Tapi kalau kerja sama, itu harus tenang saja. Itu harus sempat kerja. 1, 2, fokus. Saya lapor Bapak Presiden waktu di Labuan Bajo. Bapak, saya lapor dulu supaya nanti kalau ada laporan-laporan, nanti jangan marah saya. Kenapa? Nanti kalau ada laporan, ada kondisi di mana saya punya dinas itu tidak ada anggaran. Saya fokus pada anggaran-anggaran yang saya anggap itu penting. Nomor 1 infrastruktur, 2 pendidikan, 3 peternakan, pertanian, dan perikanan. Yang lainnya itu tunggu napas putus. Presiden bilang dulu waktu saya balik kota juga sedikit begitu. Fokus. Wah ini cocok lah. Nah, jadi karena itu sebelum saya lupa, kemarin 2 hari lalu sebelum kesini saya menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa saya akan ke Sabu Rejo. Bapak Presiden menyampaikan salam buat seluruh pimpinan dan masyarakat Sabu Rejo. Ini salam betul, bukan saya ngarang-ngarang. Karena itu kita harus mulai mendesain fokus pekerjaan kita. Fokus stunting umpama kesehatan, fokus stunting. Stunting itu apa? Konvergensinya. Mulai apa? Air bersih di mana? Mana saja menjadi masalah? Ada sanitasinya bagaimana? Itu fokus semua. Kita kerja fokus. Jangan semua kita kerja. Tidak semua manusia di dunia ini ditolong. Ada yang mati sia-sia, ada juga. Hari ini ada yang mati sia-sia. Memang nasibnya sudah begitu bila apalagi. Tapi tidak semua manusia. Ada yang tidak fokus. Karena itu saya minta khusus untuk Sabu Rejo, nomor 1 harus didesain secara baik. Dia paling penting ini Sabu ini apa? Itu paling penting. Infrastruktur, air, udah itu saja. Siapkan air yang baik. Yang lain nggak usah, simpan dulu. Jadi yang Pol PP anggaran itu tidak ada, kau mangap-mangap saja. Kalau kurang semangat, kopi dikali tambah bikin sumur bor. Jadi tidak ada. Jadi fokus, uang sudah sedikit. Nah, dia makan gaji juga, terima gaji tiap bulan. Nah itu yang penting jangan hilang. Biar supaya di rumah itu mengapul. Tetapi uang sedikit itu harus fokus pada program-program yang punya skala dampak sangat besar. Harus itu. Infrastruktur kita, air bersih. Kita simpan air untuk kita punya pertanian. Nah itu disiapkan betul. Khususnya pelabuhan laut, pelabuhan udara.
khusus dermaga-dermaga yang rusak, siapkan betul. Saya akan bertemu dengan Menteri Perhubungan, kita akan bantu, kita akan siapkan dengan baik agar semua berjalan dengan baik. Karena kalau kita kerja fokus dalam tempo 10 tahun, kalau fokus dalam tempo 10 tahun, Sabu Rejua udah naik. Karena begitu kita fokus pada hal-hal yang mendasar, maka sisanya akan datang. Dalam teori pembangunan disebut dengan triple helix. Triple helix itu swasta, masyarakat, pemerintah. Itu triple helix. Garam yang ada itu harus didorong menjadi triple helix. Tidak bisa pemerintah yang kerja, masyarakat terima gaji. Nah, itu boleh start awal, boleh. Namanya start, mulai untuk memperkenalkan, itu tidak salah. Memperkenalkan bahwa ini ada produk, ini ada sebuah pekerjaan lain, profesi lain yang menghasilkan, boleh. Tapi secara berkesinambungan, dia berkelanjutan, tidak boleh. Pemerintah harus mundur, diserahkan pada rakyat dan pengusaha. Triple helix. Kakinya 3. Kalau kaki 2 saya pasti gagal. Apalagi kaki 1. Di dalam dunia manajemen pembangunan, minimal itu 3. Minimal. Triple helix. Kalau dinaik jadi 4, quadruple helix. Dinaik 5, pentahelix. Nah, ini itu rapi betul itu. Tapi 3, ingat baik-baik. Jangan pernah kerja program khususnya pemberdayaan rakyat lalu cuma 2 saja. Pemberdayaan itu artinya rakyat, pemerintah. Tidak bisa. Rakyat, pemerintah, dan swasta. 3 itu di situ. Nah, karena itu peran daripada industri perdagangan, peran dari Sekda penting sekali untuk berhubungan dengan para pengusaha swasta. Habis itu duduk diskusi. Panas ya? Duduk, kumpul kita punya pengusaha garam yang terlibat di provinsi, kenal, selesaikan. Dan tadi Pak Sekda dengan ini sudah sampaikan betul bahwa akan diserahkan ke BUMDes atau apa toh. Pikiran itu sudah benar. Pikiran itu sudah benar. Tapi tentunya makin diperkuat dengan swasta sehingga memastikan produk itu dapat terbeli, terjual dengan baik. Itu memastikan itu. Dan triple helix itu memastikan itu sehingga berjalan dengan baik. Di sini juga ada Direktur Utama Bank NTT. Saya minta beliau habis ini duduk sama-sama, kontak teman-teman di Buka, buat off-taker sehingga setiap kali panen off-takernya langsung ambil. Dengan dukungan Bank NTT. Bisa toh, Pak Dirut? Nah, kalau sampai tidak bisa juga gimana? Anggalah ya, tidak bisa bantu di sini kan susah. Pasti bisa toh? Nah, kalau rangkul begitu ke sana. Gubernur itu pakai enak tuh begitu. Paksa, marah, bentak, tapi orang kamu dan kerja itu senang. Itu tugas gubernur saya. Dia tidak kerja lain, dia bekerja cuma begitu saja. Karena itu saya harapkan mendesain pembangunan di Sabu Rejua. Sisa yang masih ada kosong itu, kalau pengusahanya masuk dengan standar seperti itu bisa kita kerjakan lagi. Jadi kalau pengusahanya nanti masuk, dia tidak main garam, dia beli garam. Kalau dia mau terlibat untuk kerja, monggo, tetapi join dengan para petani garam di Rejua. Garam yang tadi saya lihat bagus, itu garam salah satu garam bagus. Kita harapkan garam ini garam bagus, garam yang baik. Kita standar itu standar impor garam itu. Tadi saya sudah foto-foto tadi saya sudah kirim ke Pak Menteri, dan kita harapkan ini produk terbaik. Kenapa? Nusa Tenggara Timur apalagi Sabu itu. Rejua ini hujan berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan itu hujan terus setiap hari atau tidak? Nah, tidak toh? Betul toh? Kalau tanya anggota DPR ini kadang-kadang dia menggali, coba tanya masyarakat. Sama masyarakat di sini. Hujan 3 bulan itu terus-menerus paling lama. Dan total 3 bulan hujan. Total semua ada 1 bulan dan gabung-gabung semua. Tidak sampai juga. Nah, maksud saya begini, habis ini tolong dari industri bikin survei tahun ini. Musim hujan itu sudah tempatkan orang ini untuk mengukur berapa lama hujan di sini. Bikin survei supaya kita akan memutuskan kalau dia hujannya maksimal 1 bulan secara keseluruhan dalam 3 bulan itu. Kalau 1 bulan, maka kita mampu untuk mendesain
salah satu tempat industri garam ada di pulau ini. Kenapa? Karena hujannya sedikit. Kenapa Australia itu begitu? Karena di tempat itu hujannya sedikit sekali. Kenapa itu di garam banyak? Karena itu kita ambil dari sana. Nah, kita juga siapkan itu. Nanti tolong dari industri saja bikin ini penelitian. Kamu siapkan orang, bikin survei, bawa kerjasama dengan Undana, mengecek intensitas hujan di Pulau Rejua dan Pulau Sabah. Berapa? Sehingga kita memutuskan nanti. Oh, berarti itu sekian, tidak bisa buat. Karena dengan suhu yang atau hujan yang terbatas, teorinya garam akan berjalan terus. Kalau Kupang kan tidak bisa, harus istirahat sekitar 8 bulan, 3 bulan juga, 3 sampai 4 bulan. Tapi garamnya juga bagus, tidak kalah dengan Sabah Rejua. Nah, ini cara kerja yang harus kita lakukan. Lalu tadi ada yang terima kredit, coba angkat itu yang tadi terima. Nah, itu maksimal 5 juta. Saya mau tanya dulu, mau bikin apa ini? Coba apa yang pegang yang angkat, coba itu. Beri Pak, beri itu. Mau bikin apa? Hah? Bibit apa? Agar-agar. Rumput laut. Oh, jangan beli handphone ya. Beli agar-agar. Ini karena 0%, tidak perlu kembali bunga, kasih kembali pokok saja. Nanti orang dari Bank NTT akan mengecek terus untuk Bapak punya agar-agar kembali dengan baik. Tapi nanti kerjasama dengan pertanian, kamu ngecek ini langsung. Waktu mereka beli dan segala macam dipantau dengan baik sehingga berjalan dengan baik. Bantuan yang lain-lain, tali macam apa itu di situ di sini sehingga mereka bisa mengirit uangnya kemana ya. Habis ini duduk sama-sama, duduk dengan Bapak itu, coba kamu beri supaya mereka itu ke muka. Nah ini orang ini. Nanti duduk sama-sama. Jadi karena kamu mau main agar-agar semua itu, agar-agar betul. Nah, jadi nanti duduk sama-sama, bikin perencanaan. Jadi kreditnya tidak mati. Kreditnya tidak boleh macet. Walaupun bunga 0%, tapi itu karena kita buat supaya jangan ada tengkulak masuk di situ untuk memeras rakyat dan khususnya para petani. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, itu cara berpikir kita seperti itu. Kalau kita bisa laksanakan dengan baik, maka secara fokus bertahan kita akan maju. Umpama kita fokus untuk rumput laut, maka kita riset rumput laut kita. Suhu kita lihat tadi, rumput laut panen kita tadi. Suhu seperti sekarang ini rumput lautnya cenderung rusak. Maka kita ke depan, tahun depan, suhu bulan begini harus kita siapkan rumput lautnya ke dalam. Tidak bisa lagi kayak rendah kayak begitu, tidak bisa. Maka berarti daerah yang lain yang harus kita pindah sehingga rumput lautnya kita dorong ke bawah sedikit supaya suhu itu tidak terlalu panas seperti saat ini sehingga rumput laut tetap berkembang dengan baik. Kami telah lakukan riset di Rote. Nanti kira-kira mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi saya pergi lihat risetnya, percobaannya. Kalau ternyata berjalan dengan baik dan berhasil, dengan cara itulah kita akan bangun di seluruh Nusa Tenggara Timur termasuk di Pulau Rejua ini. Nah, itu hal yang lain adalah Kadis Kesehatan Kabupaten ada? Ibu, anak-anak yang stunting semua sudah diukur semua? Sudah semua ya? Dengan metode ukur baru yang sudah. Terima kasih. Sudah diinput semua? Sudah, Bapak. Terima kasih. Sudah turun menjadi 31,3. 31. Baik. Jadi kita siapkan dengan baik. Kita harapkan 2021 itu dia turun di 10%. Kerja maksimal. Turun di situ. Kalau bisa 0%. Tapi di 10% saya senang. Turun betul. Tekan dia turun. Harus bisa. Mana yang perlu Ibu rencanakan apa-apa saja. Konvergensinya macam 8 langkah yang kita siapkan itu apa saja yang kita perlu. Itu siapkan. Itu parameter-parameter juga yang kita siapkan. Jadi tolong habis ini duduk sama-sama mana-mana saja konvergensi yang sama. Dari PU, dari ini, dari lingkungan hidup, dari mana-mana saja yang kita bisa konvergensi yang kita masuk. Lalu perencanaan ini Bapeda. Bapeda ada? Nah, Bapeda Kabupaten. Begini, kamu waktu bikin perencanaan dulu Bang. Waktu bikin perencanaan ibu dan kematian ibu dan bayi,
Itu jangan kau bikin. Persentase berapa? Sabure jual, ibu, kematian ibu dan bayi. Perencanaan. Itu di perencanaan bagaimana? Coba dari ibu bantu. Ibu kematian ibu dan anak. Baik Bapak, untuk kematian ibu dengan anak kita berjumlah 8. 8 orang ini. Iya, hanya 8. Kita harapkan tahun depan 0. Nah, tidak boleh tahun depan 4, berarti kita niatnya bunuh orang itu. Tahun depan 0. Saya sudah bilang ulang-ulang. Jangan merencanakan untuk menurunkan sekitar 2% kematian. Itu namanya niat membunuh orang. Pakai uang negara untuk bunuh orang. Jadi 0%. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, pikiran-pikiran seperti ini kalau kita lakukan yang berat terus-menerus, maka saya yakin kabupaten ini akan bertumbuh dengan baik. Tidak semua kita dapat bagian. Jadi kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan di sini bertumbuhnya. Ada kadis perikanan mana? Kadis perikanan mana? Kabupaten, ya. Kita punya di sini tangkapnya berapa banyak? Nelayan tangkap. Ya, kamu kenal mereka dari kartu dia ini di kantor. Pernah ketemu mereka berapa banyak kali? Pertemuan di kantor, di laut sempat ketemu. Laut juga. Oke. Gini, penting sekali kenapa kita mau tahu di depan. Waktu apa menjadi kendala? Waktu mereka habis tangkap, kendalanya apa saja Pak? Bapak tolong habis ini kita duduk sama-sama. Saya ingin pulau ini diterapi. Jadi jangan kita datang kunjungan kerja gubernur, bla 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 bla, tayang kita pulang bukan terima. Apa namanya? Bidang yang kita fokus itu kita siapkan betul. Dia cold storage-nya macam apa? Mereka bertahan berapa lama? Es batunya ada berapa banyak? Pabrik es batu ada atau tidak? Ini kita siapkan betul. Perencanaan. Tahun apa kita punya itu? Tahun berapa kita punya? Jadi seluruh perencanaan kita punya. Sehingga begitu tahun depan, kita begitu mau masuk, kita bisa anggarkan itu supaya bantuan itu ada. Karena tidak mungkin kalau kita tidak tahu. Kita punya data wilayah. Nelayannya sekian, operasinya pakai kapal 3 GT, pendapatan nelayan sekian, kendala mereka kalau lewat jam sekian akan rusak. Mereka punya es begini, perlu ada di sana terapi. Ya, itu Pak. Ya, bahkan dulu dengan kadis perikanan ya, untuk duduk sini. Karena ini kabupaten salah satu termiskin. Nah, kita terapinya harus serius, terapi dan serius. Karena itu nanti, mohon maaf, kalau nanti dalam perjalanan kami punya kadis dari provinsi buruk, Bapak bisa langsung ke saya. Nanti aman nomor saya, langsung ke saya. Tapi kalau Bapak buruk, saya minta untuk diberhentikan. Jadi kita kerja tidak boleh main-main. Karena begini, ini salah satu kabupaten yang masuk daftar nomor 2. 1 Sumba Tengah, 2 Sabure Jua, 3 Sumba Timur, 4 Sumba Barat, 5 Sumba Barat Daya, lari dah sedikit pergi di Flores, kembali lagi masuk di Timur. Jadi itu harus kita siapkan. Nah, tantangan seperti ini kita siapkan betul. Saya tahu kenapa saya berjuang selama ini macet, bukan karena pimpinan di daerah di sini, karena provinsi tidak pernah urusin tambang. Nah, itu salah yang dulu itu, bukan saya. Jadi tidak usah daerah seperti ini mesti urus pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, harus wajib. Nah, untuk itu gubernur akan memfasilitasi untuk sampai pada pemerintah pusat untuk berperan secara aktif. Yang mana saja kurang itu desainnya harus pas betul. Kalau Bapeda sebentar ini kumpul, mana saja fokus kita 2021, 2022, apa saja. Sehingga kita fokus serius di situ. Jaga betul di situ, sampai jadi. Harus pemerintah pusat, pemerintah provinsi fokus di sini. Kalau saya bisa, uang cuma 600 miliar ini, kerja apa? Kok kira-kira? Mana bisa? Bayar gaji, TKI di Mungkali tinggal sisa 200. Sisa 200 kerja apa? Syukur 200 bagi sama rata lagi. Nah, makin mati lagi. Karena itu fokus. Karena itu datang dari provinsi, kita siapkan
provinsi akan bekerja. Tentunya saya siapkan program yang kita duduk sama-sama. Kita sisanya kita bicara dengan Bapak Presiden lewat para menteri. Dan tentunya hari ini NTT dicintai oleh Bapak Presiden. Apalagi datang bilang, Bapak ini sabu orang mau mati semua. Pakai itu yang dulu itu pakai pakaian itu orang-orang sekarang susah sekali setengah mati. Dan Bapak Presiden pasti hati. Dia cinta betul orang NTT, apalagi sabu regional. Beliau cinta betul. Karena itu siapkan balik, mumpung beliau cinta, minta sebanyak-banyak. Betul toh? Nah, jadi kalau minta sekali tidak bisa bunuh diri sudah. Tapi mintanya harus benar, mintanya tepat. Ini kalau ada kami maju, ini kalau ada kami maju. Jadi bilang ke Bapak Presiden, Bapak kalau kami ada ini, kami saburi, lari, kencang, terbang, mati bung. Nah itu apa? Itu harus kita duduk baik-baik. Itu yang harus kita siap. Mumpung Bapak Presiden Joko Widodo, kalau Presiden dari kita tahu. Kalau sekarang ini Bapak Presiden sekarang ini, kita minta apa dari NTT, pasti 90% pasti dapat. 90% pasti. Karena itu saya minta agar kita sama-sama fokus. Sabu Rejua miskin bukan karena hanya pemimpin di Sabu, bukan. Tidak kuat dengan uang begini, tidak bisa. Siapapun pemimpinnya dengan uang begini tidak sanggup. Kalau tidak intervensi, baik pusat provinsi masuk di sini. Sampai mati sudah bisa, cuma 200 miliar, 300 miliar, kerja apa? Tidak bisa, masih nyaku ya. Sehingga kita bisa membangun Sabu Rejua. Nanti sebentar ini Bapak Pak Peda duduk, kita fokus betul. Minta apa di pemerintah pusat, minta apa di pemerintah provinsi. Fokus. Ya kalau ini jadi, otomatis mati pun. Sisanya Bapak jaga memang. Jaga sehingga disiplin, baik daripada ASN maupun masyarakat disiplin. Dan orang Sabu itu rajin-rajin. Betul toh? Orang Sabu rajin-rajin. Yang saya tahu rajin-rajin. Kalau pemalas pasti bukan orang Sabu itu. Pasti orang lain. Tapi kalau orang Sabu rajin-rajin. Karena itu kita harapkan kehadiran saya di tempat ini bukan simbolis pemerintahan. Kehadiran saya seorang pemimpin hadir di tempat-tempat di mana dia harus membuat perubahan. Itu wajib. Tidak boleh pemimpin datang dengan baik, nanti saya berdoa buat kalian. Itu tugas pendeta itu. Pendeta, pastor, ustaz, mereka datang itu kalian menderita Tuhan, nanti saya berdoa Tuhan. Tugas beliau untuk mendoakan. Tugas gubernur, bupati, dan presiden, menteri datang lihat orang susah, cari akal, siapkan uang anggaran tahun depan, lebat sudah di situ. Nah itu tugas itu. Itu tugasnya begitu. Ya ikut juga nanti saya doakan juga, ikut juga. Siapkan program, anggarannya siap, langsung tahun depan jalan. Jaga baik supaya jangan pencuri. Jangan pencuri mana ya? Jangan mana jadi ya. Jaga begitu. Ini kita bersyukur. Saya sebelum jadi gubernur NTT itu, saya dulu di Komisi 3. Makanya menjadi anggota DPR di Komisi 3, provinsi nomor 6 korupsi di Indonesia. Itu kalian mau suka tidak suka dulu begitu. Jangan salah saya. Itu bukan saya yang minta, itu data yang ada di saya. Waktu saya menjadi gubernur 2014, kemarin 2020, laporan KPK pada Bapak Presiden, salah satu 5 besar pengendalian korupsi terbaik adalah Nusa Tenggara Timur. 5 besar. Antara lain segala macam keterbukaan yang kita dorong itu. Jadi itu menurut saya kalau kita kerja baik terus-menerus dan fokus, maka Sabu 2024-2025 sudah mulai terbang. Lalu nanti kita datang Sabu minta jatah saja. Minta di Rejua ya. Tanah ada banyak kan? Iya. Nanti kita minta tanah buat kubur nanti. Karena itu memang saya harapkan di dalam membangun ini, daerah-daerah seperti ini harus perlu ada kecerdikan-kecerdikan. Contoh, Pak Sekda, selepas nanti saya pulang dari sini bersama PNT, Pejabat Sementara, buat pinjaman ke SME. Sayang, ini ada telat takutnya. Coba kalian kejar, masih bisa nggak keburu yang dana pen? Itu kan 0,0%, hanya bayar komitmen fee-nya sekitar 0,4%. Sayang sekali. Siapkan betul untuk pinjam. Kalian punya APBD sekitar 600 miliar, dapat bisa 20% sampai 30 itu.
bisa dapat sekitar 200 bisa ya. 200 miliar. Rencanakan benar 200 miliar ini bikin apa? Harus pinjam. Tidak bisa tidak pinjam. Seluruh kabupaten kota di Provinsi NTT harus pinjam. Tahun depan provinsi pinjam 1,5 triliun untuk bangun infrastruktur. Kalau soalnya kita tunggu sampai mati jalan pun tidak bisa habis semua. Nanti saya bangkit lagi 5 tahun lagi jadi gubernur 2000 kali lagi tidak bisa. Harus pinjam. Bikin habis jalan semua. Habis itu siapkan air bersih. Siapkan itu lewat pinjaman-pinjaman. Itu harus disiapkan dengan baik. Nah, saya minta setelah ini duduk. Bapak kan datang dari provinsi, harusnya itu Bapak kasih tahu dan mulai pinjam. Nah, ini semangat provinsi itu harus dibawa datang sini. Bikin perubahan. Nah, kita siapkan untuk pinjam. Jadi habis itu panggil Bapak Sekda, pejabat, Bapeda, keuangan, duduk, bicara nanti dengan provinsi punya, sehingga bisa didampingi agar dalam tempo 2 minggu seluruh dokumen telah siap. Jangan lama-lama, mumpung provinsi mulai agak pintar. Dulu udah bodoh betul. Kasih pinjam ulang-ulang kita marah ke kanan, marah baru jadi. Sekarang sudah semangat sekarang. Jadi sekarang Bapak pergi di sana cepat, dokumen apa saja kejar supaya bisa masuk kirim. Apa namanya? APBD-nya induk sudah dibahas ya? Ya, cepat, mumpung di bawah, masuk ke sebagai pinjam. Saya minta itu hal-hal yang sangat penting. Saya yakin semua banyak orang masalah. Semua di dunia ini punya masalah. Tidak semua kita bisa urus semua masalah itu. Ada orang kawin, bini, muka lihat, suka, kita tidak bisa urus itu. Nah, itu urusan, bukan urusan apa saya. Nah, jadi tidak bisa, kita tidak bisa urus semua masalah. Kita urus yang paling besar dan punya dampak publik. Itu tugas kita. Kan semua masalah. Nah, saya minta fokus itu seperti itu. Dan kita harapkan kita akan melihat Sabure Jua 2025-2026 menjadi salah satu kabupaten terbaik. Sekian, terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Sati Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat penyajian. Demikian sambutan Gubernur Nusa Tenggara